Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya, Giri dari By Giri, dan kita masuk ke chapter 4 dari Giri's Take on Crypto Futures Trading teman-teman ya. Di sini kita akan membahas apa itu position size dan juga leverage teman-teman ya. Teman-teman yang belum memahami ya spot trading, boleh masuk ke series Giri's Take on Crypto Spot Trading terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung mempelajari futures kalau belum memahami spot teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih di sini, saya asumsikan sudah memahami spot trading ya. Mari kita bahas futures trading. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas ya position size dan juga leverage, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin crypto, teman-teman ya, position size itu adalah istilah untuk nilai ya atau jumlah dari aset kripto yang diperdagangkan dalam sebuah futures contract, teman-teman ya. Di sini kalau ngomongin futures trading ya, teman-teman ya, crypto futures trading ya, position size itu adalah istilah ya untuk nilai yang secara uang ya atau jumlah ya secara quantity dari aset kripto yang diperdagangkan dalam sebuah futures contract, teman-teman ya. Sedangkan leverage ya, itu adalah istilah untuk perbandingan ya antara ukuran posisi perdagangan yang dibuka dengan modal yang digunakan untuk posisi tersebut ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita akan lebih memahami ya maksud dari definisi ini di contohnya, teman-teman ya. Di sini ada contoh penggunaan leverage, teman-teman ya. Jadi di sini ya, ada contoh penggunaan leverage. Tolong perhatikan ya. Nomor satu, Tuan Gary membuka posisi perdagangan ya, long ya, dengan modal 1 juta, ya, leverage-nya itu 10 kali, teman-teman ya. Ini artinya, teman-teman ya, Tuan Gary, teman-teman ya, Tuan Gary itu memiliki ya posisi perdagangan yang dibuka dengan ukuran ya 10 juta, teman-teman ya. Di mana 9 jutanya itu didanai oleh hutang dan juga 1 juta lagi didanai oleh modal sendiri, teman-teman ya. Jadi leverage itu adalah ya berapa kali lipat ya perbandingan antara modal dan posisi perdagangan yang dibuka ya dalam futures trading, teman-teman ya. Di mana teman-teman kalau teman-teman menggunakan leverage ya, itu secara nggak langsung teman-teman, secara langsung sih teman-teman ya. Teman-teman langsung menggunakan utang, teman-teman ya. Jadi teman-teman meminjam uang ya dari penyedia likuiditas ya, liquidity provider atau mungkin ada lendernya sendiri, teman-teman ya, atau mungkin dari exchange-nya yang kasih uang ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman pinjemin duit nih ya, dipinjemin uang untuk membuka posisi ya, posisi perdagangan yang nilainya lebih besar ya daripada modal yang teman-teman miliki. Jadi cuma modal 1 juta, teman-teman di sini bisa buka ya posisi perdagangan 10 juta ya dengan 9 jutanya pinjam dari dana mereka, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya leverage ya untuk membuka posisi lebih besar. Kemudian di sini teman-teman nih ada nomor 2, Tuan Giri membuka posisi perdagangan short ya. Modalnya 1 juta, leverage 50 kali ya. Kalau leverage yang 50 kali ya, berarti 50 kali 1 juta adalah 50 juta, teman-teman ya. Artinya, Tuan Giri itu membuka posisi perdagangan ya, dengan ukuran posisinya itu 50 juta, teman-teman ya. Dan karena modalnya 1 juta, ya, artinya 49 jutanya itu didanai oleh utang, teman-teman ya. Sedangkan 1 juta saja yang didanai oleh modal sendiri. Nah, jadi teman-teman ya bisa disimpulkan ya secara sederhana leverage itu artinya ya memperbesar posisi dengan cara berhutang, teman-teman ya. Ya, angka yang tertera di leverage adalah perbandingan antara ya ukuran posisi kita dengan modal yang kita miliki. Seperti yang ini yang nomor satu ya, posisinya 10 juta ya, modal 1 juta, berarti leverage-nya itu adalah 10 bagi 1 ya teman-teman ya, yang mana adalah 10 kali. Nah kemudian ya, yang nomor 2, posisinya ini ukurannya 50 juta ya, leverage-nya 1 juta, modal 1 juta, berarti leverage-nya adalah 50 bagi 1 ya, atau 50 kali teman-teman ya. Nah sekarang kita membahas ya, manfaat dan juga bahaya dari leverage teman-teman ya. Di sini teman-teman nih, leverage itu bisa membawa manfaat yang signifikan ya, tapi juga bahaya yang signifikan teman-teman nih. Jadi kita lihat aja langsung contohnya nomor satu ya. Tuan Giri membuka teman-teman ya, posisi perdagangan long ya, ukurannya 1 BTC ya atau 1 Bitcoin. Harga Bitcoinnya itu 1 miliar teman-teman ya. Dan ia menutupnya pada harga 1,2 miliar. Yang mana artinya kan naik 20% ya. Teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngomongin kasus biasa ya, teman-teman, tanpa adanya leverage ya. Ini trading untuk posisi trading ini ya, teman-teman akan mendapatkan uang ya atau keuntungan 200 juta teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, di kasus ini teman-teman nih, kalau Tuan Giri ya menggunakan leverage ya, contoh aja 5 kali lipat ya. Tuan Giri ya bisa mendapatkan ya posisi perdagangan yang ukuran itu 5 Bitcoin teman-teman ya. Jadi 5 kali dari modal dia teman-teman ya. Di mana ya 4 miliarnya itu hutangnya dan 1 miliarnya itu pakai modal dia sendiri. Sendiri. Nah, teman-teman ya, kalau posisinya itu 5 Bitcoin ya, artinya kan berarti secara uang ya teman-teman, secara nilai uang rupiah teman-teman ya, itu adalah setara dengan 5 miliar teman-teman ya. Nah, 5 miliar
Kalau naik 20%, berapa keuntungannya teman-teman ya? Tentu adalah 1 miliar teman-teman ya. Jadi yang kita beli ya, kita beli 5 miliar, kita dapat ya keuntungan, oh harga 5 Bitcoin naik nih jadi 6 miliar. Berarti teman-teman dapat untung 1 miliar teman-teman ya. Nah tapi teman-teman ya, memang ini untungnya makin besar ya. Tapi teman-teman ya, meskipun demikian ada bahayanya juga ya teman-teman. Di sini saya fokus dulu membahas manfaatnya ya. Di sini teman-teman ya, yang awalnya untung 200 juta ya, karena menggunakan leverage 5 kali ya, teman-teman bisa membeli 5 BTC ya, 5 kali lebih besar daripada posisi sebelumnya. Ini artinya teman-teman ya, waktu teman-teman membuka 5 BTC, harganya naik ke 1,2 miliar, 5 Bitcoin ya akan menjadi ya 6 miliar teman-teman ya. Dan teman-teman ya, belinya itu waktu 5 miliar. Nah, posisi perdagangan long ini teman-teman bisa teman-teman tutup ya. Teman-teman akan mendapatkan uang 6 miliar ya, teman-teman nih. Kemudian teman-teman balikan 4 miliar yang teman-teman pinjam. 1 miliar yang memang punya teman-teman ya, dan 1 miliar lagi dalam bentuk keuntungan teman-teman nih. Jadi ya, kalau menggunakan leverage 5 kali ya, teman-teman mendapatkan keuntungan 1 miliar pada kasus ini ya, yang mana setara dengan 2 kali lipat ya dari modal teman-teman ya. Jadi modal 1 miliar dapat 1 miliar, teman-teman, dapat 2 kali lipat ya. Jadi kalau kita ngomong sederhana ya, kalau biasanya ya leverage 1 kali itu untung 200 juta, kalau kita pakai leverage 5 kali ya, keuntungannya tinggal kali 5 aja ya. Jadi oh untungnya jadi 1 miliar teman-teman ya, kurang lebih begitu. Nah tapi teman-teman ini kita baru ngomongin manfaat doang ya. Ada bahaya yang sungguh-sungguh berbahaya teman-teman ya, sangat-sangat berbahaya teman-teman ya, di mana teman-teman memang leverage itu bisa meningkatkan keuntungan ya, tapi dia juga bisa meningkatkan kerugian teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung bahas aja yang nomor 2. Tuan Gary membuka posisi perdagangan short ya, berukuran 1 Bitcoin, harganya 1 miliar ya, dan ditutup harganya pada angka 1,2 miliar. Teman-teman ingat ya, ini short ya. Memang soalnya sama ya, nomor 1 dan 2, tapi di sini bedanya adalah dia short ya. Dia mirip soalnya nih. Posisinya itu di harga berapa dan tutupnya di harga berapa sama ya, tapi yang ini short teman-teman ya. Ini shorting ya atau sell. Di sini teman-teman ya, harganya naik 20%. Artinya teman-teman ya, Tuan Giri mengalami kerugian sebanyak berapa? 20% ya teman-teman ya. Jadi Tuan Giri kehilangan 200 juta ya harusnya di posisi perdagangan ini. Tapi ya, karena dia sudah berandai-andai. Wih, kalau misalnya saya pakai leverage, kayaknya untungnya lebih besar nih. Dia sudah berandai-andai ya teman-teman ya. Jadi dia menggunakan nih leverage ya. Dia menggunakan leverage, contoh aja 5 kali ya, teman-teman nih. Nah, di sini teman-teman, kalau dia pakai leverage 5 kali, dia bisa membuka posisi perdagangan short ya, 5 Bitcoin. 4 miliar utang, 1 miliar modal ya. Memang bisa buka 5 Bitcoin teman-teman. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa teman-teman kerugian yang dia miliki itu menjadi 1 miliar teman-teman. Bagaimana bisa dapat angka 1 miliar ya? Dari 200 juta ke 1 miliar. Kalau sederhana ya tinggal 200 juta kali leverage-nya 5 kali, berarti 5 kali 200 adalah 1 miliar. Tapi kalau kita ngomongin ya perhitungan rugi ya secara ukuran posisi teman-teman ya, perhatikan bahwa waktu kita membuka posisi perdagangan Bitcoin kita itu harganya kan 1 miliar. Kalau beli 5 berarti 5 miliar ya teman-teman ya. Saat teman-teman harganya naik teman-teman ya, Bitcoin menjadi 1,2 miliar, kan nilai Bitcoin jadi 6 miliar teman-teman ya. Nah di sini karena kontraknya adalah short atau sell, kontraknya adalah jual, teman-teman mau nggak mau ya menjual ya aset yang harganya 6 miliar ya dengan harga 5 miliar teman-teman. Jadi teman-teman menjual nih, udah jelas-jelas 5 Bitcoin bisa dijual 6 miliar. Teman-teman jual 5 miliar ya. Dari 6 miliar teman-teman cuma jual 5 miliar. Karena apa? Karena sudah membuat kontrak di depan ya berupa futures contract. Dan di sini teman-teman ya, kalau di trading crypto ya, futures trading kan yang dipakai adalah cash settlement teman-teman ya. Dimana penyelesaiannya menggunakan cash langsung. Di sini teman-teman ya, mau tidak mau teman-teman harus membayar ya kerugian ya sebesar 1 miliar kepada lawan transaksi teman-teman ya. Teman-teman kasih uang ke mereka 1 miliar. Nah di sini teman-teman ya, jadi teman-teman kehilangan semuanya ya. Modal teman-teman ada 1 miliar ya. Teman-teman tamak ya, teman-teman pengen, saya pengen meningkatkan keuntungan ya. Teman-teman lupa mempertimbangkan bahwa ini juga meningkatkan kerugian ya. Sehingga teman-teman meresikokannya lebih banyak dengan cara menggunakan leverage ya. Di sini teman-teman yang harusnya cuma rugi 200 juta karena tamak ya, teman-teman pengen, oh leverage 5 kali ini. Dikali 5 ya, sekali rugi teman-teman langsung 1 miliar. Modal 1 miliar, hilang 1 miliar ya. Jadi ini adalah ya contoh dari bahaya leverage teman-teman nih. Memang manfaatnya bisa meningkatkan keuntungan ya, tapi bahayanya adalah ya dia juga bisa meningkatkan kerugian teman-teman nih. Yang tadi awalnya 2 kali lipat dari modal, di sini kehilangan segalanya teman-teman. Jadi sangatlah hati-hati ya dalam menggunakan leverage teman-teman ya. Perlu banyak pertimbangan ya. Nah di sini teman-teman ya,
kita masuk ke sesi uji pemahaman, di mana ya, teman-teman coba tentukan yang jawaban dari pertanyaan berikut ya. Nah, kalau Tuan Gary, teman-teman, ingin membuka posisi perdagangan long yang ukurannya 100 juta ya, dan ia ingin menggunakan leverage 20 kali, teman-teman, modal dia kira-kira perlu berapa sih? Nah, ya teman-teman coba hitung ya, kira-kira modalnya berapa sih kalau mau buka posisi perdagangan 100 juta dan leverage 20 kali, berapa modalnya? Lalu Tuan Gary ya, yang kedua, berhasil menghasilkan keuntungan 10 juta ya, dari sebuah perdagangan yang tanpa leverage ya, atau ya disebut juga leverage satu kali. Kalau leverage satu kali artinya dia sama seperti tanpa leverage ya, tanpa hutang teman-teman nih. Walaupun leverage itu tidak secara kata-kata ya tidak artinya bukanlah hutang ya. Leverage itu adalah seberapa kali lipat yang kita berapa kali lipat ya yang kita aset yang kita miliki dibandingkan dengan modal yang kita miliki teman-teman nih. Jadi leverage itu ya, tapi lebih sering dikaitkan utang sih memang teman-teman. Karena untuk menggunakan leverage udah pasti menggunakan utang teman-teman nih. Nah, kalau teman-teman ya, Tuan Gary menghasilkan keuntungan 10 juta dengan leverage satu kali, berapa ya kira-kira keuntungan yang ia miliki kalau dia menggunakan leverage 3 kali ya pada perdagangan tersebut. Nah, coba dijawab ya. Kemudian yang ketiga, Tuan Gary menghasilkan kerugian ya 4 juta dengan perdagangan yang tidak ada leverage ya atau leverage-nya satu kali. Nah, berapa ya ini kerugian ya teman-teman, ini saya salah ketik ya. Berapakah kerugian ya miliknya apabila ternyata ia memilih untuk menggunakan leverage 50 kali pada perdagangan tersebut? Coba teman-teman hitung ya, kira-kira berapa? Nah, teman-teman, jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya, nanti akan saya tanggapi. Apabila benar, saya tanggapi benar, dan apabila salah, saya tanggapi ya, bahwa itu salah, saya jelaskan mengapa itu salah, dan jawaban yang benar itu harusnya apa. Sekian adalah akhir dari chapter 4 ya. Semoga materinya dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan nih mengenai materi yang saya bahas di chapter kali ini, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di chapter 5 teman-teman ya. See you.